Di bawah langit yang tertutup kabut abadi, di dasar jurang kematian yang tak pernah tersentuh cahaya matahari, seorang pemuda tergeletak tak berdaya di atas tanah yang dingin dan lembab. Dia adalah Long Feng, pangeran yang dibuang, putra yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri hanya demi sebuah tahta yang fana. Jubah Hanfu Sutra biru miliknya yang dulu megah, kini compang-camping, ternoda oleh merahnya darah yang merembes dari luka-luka di sekujur tubuhnya. Wajahnya yang rupawan, dengan garis rahang tegas dan kulit pucat seputih porselen khas bangsawan timur, kini tampak layu. Seperti bunga yang gugur sebelum waktunya. Napasnya tersengal, meninggalkan uap tipis di udara yang membeku. Ingatannya berputar pada tawa keji sang kakak di puncak tebing, saat pedang dingin menembus dadanya, dan tubuhnya dihempaskan ke dalam kegelapan yang tak berujung. Mereka mengira dia sudah mati. Mereka mengira sejarah telah menghapus namanya selamanya. Namun, di tempat paling kelam ini, takdir justru sedang menenun rencana yang jauh lebih mengerikan bagi mereka yang telah berkhianat. Di tengah kesunyian yang mencekam, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Dari balik bayang-bayang gua kuno yang dipenuhi kristal mistis, sepasang mata emas raksasa terbuka perlahan. Seekor naga langit kuno yang telah tertidur selama ribuan tahun bangkit, merasakan amarah yang membara dan keinginan untuk hidup yang begitu kuat dari jiwa Long Feng. Majestic. Makhluk agung itu mendekat. Sisiknya yang berkilau memantulkan cahaya redup, seolah-olah seluruh galaksi tersembunyi di balik tubuh raksasanya. Suara naga itu bergema, bukan di telinga, melainkan langsung di dalam sukma Long Feng, menawarkan sebuah perjanjian terlarang yang akan mengubah garis hidupnya selamanya. Solemn dan heavy. Sebuah jantung naga untuk menggantikan jantung manusianya yang telah hancur. Kehidupan abadi untuk sebuah pengabdian, dan kekuatan penghancur untuk sebuah balas dendam yang tuntas. Firm and desperate. Tanpa ragu, dalam sisa napas terakhirnya. Long Feng menerima kutukan sekaligus anugerah tersebut. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari dada sang naga, merasuk ke dalam raga Long Feng yang hampir kehilangan nyawa. Rasa sakit yang luar biasa menghantam setiap inci tubuhnya. Lebih pedih dari ribuan tusukan pedang manapun. Namun, di tengah jeritan yang tertahan, sebuah transformasi ajaib terjadi. Luka-lukanya menutup secara instan, menyisakan kulit yang lebih kuat dari baja. Aliran energi dingin yang murni mengalir deras melalui meridiannya, memicu kultivasi terlarang yang belum pernah disaksikan dunia dalam 1 milenium. Solahan perlahan, perubahan fisik yang mencolok mulai terlihat. Helai demi helai rambut hitam kelamnya berubah warna menjadi putih perak yang berkilau, memanjang dan melambai ditiup energi spiritual yang meluap. Matanya yang semula redup kini terbuka lebar, menyala dengan aura biru es yang tajam dan mematikan. Long Feng berdiri tegak di tengah badai energi yang berputar-putar, mengenakan sisa-sisa pakaiannya yang kini memancarkan aura keagungan yang menakutkan. Dia bukan lagi pangeran lemah yang bisa ditindas. Dia adalah perwujudan dari dewa perang yang bangkit dari kedalaman neraka. Dengan tangan yang kini mampu menggenggam petir dan membelah gunung, dia menatap ke arah langit, menembus kabut tebal menuju istana megah yang berada jauh di atas sana. Di tempat itu, lonceng emas mulai bertalu-talu, menandakan dimulainya upacara penobatan kaisar baru yang penuh dengan kepalsuan.
Rakyat bersorak di atas sana, merayakan penguasa yang mereka anggap suci, tanpa menyadari bahwa di dasar jurang yang paling dalam, seorang penguasa sejati telah lahir kembali. Seseorang yang akan mengubah pesta kemenangan itu menjadi lautan penyesalan. Dewa perang berambut putih itu mulai melangkah maju. Setiap jejak kakinya meretakkan tanah dan membekukan tanaman di sekitarnya. Dia akan kembali, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk meruntuhkan setiap pilar singgasana yang dibangun di atas darah dan pengkhianatan. Saat matahari mencapai puncaknya, dunia akan segera tahu bahwa sang naga tidak pernah mati. Dia hanya sedang menunggu waktu untuk menelan seluruh kerajaan. Langit di atas kota terlarang hari ini tidaklah berwarna biru cerah, melainkan kelabu pekat, seolah alam sedang menahan napas dalam kecemasan. Di tengah aula harmoni tertinggi yang megah, aroma dupa cendana yang mahal memenuhi udara, berbaur dengan ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Hari ini adalah hari penobatan Kaisar Longwei. Hari di mana dia akan secara resmi menduduki tahta naga yang telah lama dia impikan. Namun, di balik jubah Hanfu Sutra berwarna emas yang disulam dengan benang-benang naga yang rumit, tubuh Longwei gemetar hebat. Sepasang matanya yang tajam dengan fitur wajah Asia Timur yang tegas tampak gelisah, menyapu setiap sudut aula yang dipenuhi oleh ribuan pejabat yang bersujud rendah. Mahkota emas dengan untaian mutiara yang menjuntai di depan wajahnya terasa sangat berat, seolah membawa beban dosa yang dia sembunyikan selama 5 tahun terakhir. Setiap kali lonceng istana berdentang, Longwei teringat pada malam badai di tepi jurang maut itu. Dia masih bisa merasakan dinginnya jemari adik kandungnya, Pangeran Longfeng, yang memohon pertolongan. Sebelum Longwei sendiri yang melepaskan pegangan itu dan membiarkan adiknya jatuh ke kegelapan abadi. Bagi dunia, Longfeng telah mati diterkam binatang buas. Namun bagi hati nurani Longwei, dia adalah seorang pembunuh yang haus kekuasaan. Saat pendeta agung mengangkat segel kekaisaran yang terbuat dari batu giok murni, sebuah fenomena aneh terjadi. Suhu di dalam aula yang luas itu mendadak turun drastis hingga napas para pejabat mengeluarkan uap dingin. Hembusan angin kencang yang entah dari mana asalnya menghantam pintu gerbang raksasa istana hingga terbuka lebar. Dengan suara dentuman yang menggetarkan fondasi bangunan. Cahaya matahari yang redup terhalang oleh sesosok bayangan yang berdiri tegak di ambang pintu, dikelilingi oleh aura putih yang dingin dan mematikan. Seluruh penjaga istana segera menghunuskan pedang mereka, namun langkah kaki sosok itu tetap tenang dan berirama. Dia mengenakan jubah perang berwarna hitam legam dengan pelindung bahu berbentuk naga perak yang sangat detail. Yang paling mencolok bukanlah pedang besar di punggungnya, melainkan rambutnya yang panjang terurai seputih salju, berkilau seperti perak di bawah cahaya temaram. Wajahnya yang sangat tampan dengan kulit seputih porselen, tampak dingin tanpa emosi, namun matanya memancarkan kilatan emas yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menguasai kultivasi terlarang tingkat dewa. Longwei berdiri dari tahtanya, wajahnya yang semula angkuh kini memucat pasi. Mahkota di kepalanya miring saat dia melangkah mundur dengan kaki yang lemas. Dia mengenali tatapan itu. Dia mengenali aura naga yang seharusnya sudah padam 5 tahun lalu. Di tengah keheningan yang mencekam, pria berambut putih itu mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arah kaisar yang baru saja akan dinobatkan. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak es di lantai marmer istana, menandakan bahwa dia bukan lagi manusia biasa, melainkan sang dewa perang yang bangkit dari neraka terdalam. Para menteri dan jenderal besar yang biasanya sombong, kini tertunduk gemetar, merasakan tekanan energi yang begitu dahsyat hingga mereka sulit untuk bernapas.
Pria itu berhenti tepat di tengah aula, tepat di hadapan tangga menuju tahta naga. Tanpa bersujud, tanpa memberi hormat, dia hanya berdiri diam dengan keanggunan seorang penguasa sejati. Rambut putihnya yang panjang tertiup angin, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan kemegahan warna merah dan emas di sekelilingnya. Long Wei mencoba memanggil suaranya yang tercekap di tenggorokan. Namun yang keluar hanyalah bisikan penuh ketakutan. Titik. Tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa adiknya yang dia buang ke jurang kematian kini kembali dengan kekuatan yang melampaui logika manusia. Rahasia gelap tentang kultivasi terlarang Dewan Naga yang selama ini dianggap dongeng kini berdiri nyata di hadapannya dalam wujud sang adik yang menuntut balas. Langit di luar istana tiba-tiba menggelegar. Petir menyambar pilar-pilar emas istana saat sang dewa perang berambut putih itu mulai membuka suaranya. Sebuah suara yang akan mengubah takdir seluruh kekaisaran selamanya. Di saat itulah semua orang menyadari bahwa upacara penobatan ini tidak akan berakhir dengan pesta, melainkan dengan pengadilan berdarah yang sudah lama tertunda. Langit di atas istana terlarang, yang semula cerah keemasan, mendadak berubah menjadi kelabu pekat. Seolah-olah semesta sendiri menahan napas, menyaksikan penobatan kaisar baru yang penuh kemunafikan. Di atas altar pemujaan yang megah, Kaisar Long Wei berdiri dengan angkuh, mengenakan jubah naga kuning keemasan yang menyilaukan mata, dikelilingi oleh ribuan pejabat yang bersujud dalam ketakutan. Namun, keangkuhan itu runtuh dalam sekejap saat sebuah getaran dahsyat mengguncang fondasi istana. Formasi naga emas, pelindung legendaris yang konon tak tertembus bahkan oleh serangan ribuan kultivator tingkat tinggi, tiba-tiba retak seperti kaca yang dihantam palu raksasa. Dari balik awan hitam yang terbelah, sesosok pria melayang turun dengan keanggunan yang mematikan, menantang gravitasi seolah-olah ia adalah penguasa langit yang sesungguhnya. Rambutnya putih bersih, mengalir panjang bak salju abadi, kontras dengan hanfu hitam legam yang ia kenakan. Jubah sutra hitam itu berhiaskan sulaman benang perak berbentuk naga yang melilit di pundak. Berkibar liar tertiup angin kencang, menyingkapkan lapisan-lapisan kain mewah yang menunjukkan kedudukan yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Wajahnya yang rupawan memiliki garis rahang yang sangat tegas, kulit seputih porselen yang halus, dan tatapan mata yang begitu dingin, tajam, dan penuh dengan aura penindasan yang mencekam. Di hadapannya melayang sebuah guzeng kayu hitam kuno yang memancarkan aura ungu gelap yang pekat. Tanpa sepatah kata pun, pria itu mendarat di tengah altar penobatan, membuat lantai batu giok di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Jari jemarinya yang lentik namun kuat menyentuh dawai instrumen tersebut. Hanya dengan satu petikan dawa yang bertenaga, sebuah gelombang kejut energi kultivasi yang luar biasa meledak ke segala arah. Suara yang dihasilkan bukan lagi musik, melainkan raungan kematian yang menghancurkan sisa-sisa formasi pelindung kerajaan hingga menjadi debu dalam hitungan detik. Para pengawal kerajaan yang mengenakan baju zirah perak segera tumbang, tak mampu menahan tekanan aura yang begitu berat hingga membuat mereka sulit untuk sekadar bernapas. Kaisar Long Wei memucat, mahkota emas di kepalanya miring saat ia melangkah mundur dengan kaki yang gemetar hebat. Ia menatap sosok berambut putih itu dengan mata yang dipenuhi kengerian, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur untuk menagih janji berdarah. Pria berbaju hitam itu berdiri tegak di tengah kekacauan, membiarkan angin memainkan rambut putihnya yang panjang. Sementara tangannya kembali bersiap di atas dawai guzeng. Di balik tatapan dinginnya, tersimpan luka dari pengkhianatan belasan tahun silam. Dan hari ini, seluruh istana akan menjadi saksi bahwa pangeran yang mereka buang telah kembali bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk meruntuhkan tahta yang dibangun di atas penderitaannya. Satu petikan lagi, dan
dan sejarah kekaisaran ini mungkin akan berakhir selamanya. Di tengah kemegahan aula langit abadi, keheningan yang mencekam menyelimuti ribuan pasang mata. Asap dupa yang biasanya menenangkan, kini terasa menyesakkan. Seolah-olah udara itu sendiri menolak untuk dihirup. Di tengah altar penobatan yang dilapisi emas murni, berdiri seorang pria misterius dengan jubah hanfu hitam pekat yang dihiasi sulaman naga perak yang tampak hidup. Rambutnya yang putih panjang mengalir seperti air terjun es di atas bahunya yang tegap. Sangat kontras dengan wajah mudanya yang memiliki garis rahang tegas dan mata setajam elang. Kaisar baru, Long Wei, yang baru saja akan meletakkan mahkota di kepalanya, kini mematung dengan tangan gemetar. Ia menatap sosok di hadapannya, bukan sebagai tamu tak diundang, melainkan sebagai hantu dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur di bawah tanah tandus perbatasan. Prajurit istana yang mengepung pria itu tidak berani melangkah maju. Aura yang dipancarkan pria berambut putih itu begitu menekan. Sebuah kekuatan dari kultivasi terlarang yang mampu menggetarkan fondasi istana yang telah berdiri selama ratusan tahun. Perlahan, pria itu mengangkat tangannya yang terbungkus pelindung lengan dari perak ukiran kuno. Ia melepaskan topeng perunggu yang selama ini menyembunyikan identitas sang dewa perang tanpa nama. Saat topeng itu jatuh dan berdenting di lantai marmer, wajah itu, meski kini tampak lebih dingin dan tak tersentuh, adalah wajah yang sangat mereka kenali. Itu adalah wajah pangeran yang 15 tahun lalu mereka fitnah sebagai pembawa sial, dan mereka buang ke lembah kematian tanpa belas kasihan. Mata pria itu berkilat dengan cahaya keemasan yang aneh, tanda bahwa kekuatan Dewa Naga telah bangkit sepenuhnya di dalam nadinya. Ia menatap lurus ke arah Kaisar Long Wei, yang kini nampak kecil dan rapuh di atas tahtanya. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada badai manapun. Suaranya rendah, namun bergema di setiap sudut aula, menusuk jantung setiap orang yang pernah mengkhianatinya. Ia melangkah maju, dan setiap pijakan kakinya meninggalkan retakan halus di lantai batu giok, seolah-olah bumi sendiri memberi jalan bagi sang penguasa sejati. Ia menyebutkan sebuah nama yang telah dihapus dari semua catatan sejarah kerajaan. Sebuah nama yang dilarang untuk diucapkan di bawah ancaman hukuman mati. Dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya, ia menuntut jawaban atas setiap tetes darah dan air mata yang tumpah selama masa pembuangannya. Kaisar Long Wei jatuh terduduk. Mahkota emas yang sangat diinginkannya kini menggelinding jatuh dari tangannya. Di hadapan seluruh rakyat dan tentaranya, sang kaisar menyadari bahwa pria yang berdiri di depannya bukan lagi adik kecil yang bisa ia tindas. Sosok di hadapannya adalah dewa perang yang kembali dari neraka untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Namun, saat pria berambut putih itu menghunuskan pedang pusakanya yang memancarkan cahaya biru dingin, sebuah rahasia besar tentang alasan sebenarnya ia dibuang mulai terucap dari bibirnya. Sebuah kebenaran yang akan mengubah seluruh tatanan kerajaan selamanya. Langit di atas istana terlarang seolah terbelah oleh kehadiran sosok berambut putih yang berdiri tegak di tengah kepungan ribuan prajurit. Long Feng, sang pangeran yang terbuang, kini berdiri dengan jubah hitam bersulam naga emas yang berkilauan tertimpa cahaya matahari. Wajahnya yang dingin, dengan pahatan rahang yang tegas, mencerminkan ketampanan abadi seorang dewa. Sementara matanya yang tajam menatap lurus ke arah singgasana. Tempat kakaknya gemetar dalam balutan jubah kaisar yang baru saja dikenakan. Suasana hening yang mencekam menyelimuti
alun-alun marmer putih saat 3 jenderal besar kekaisaran melangkah maju. Mereka adalah dinding pertahanan terakhir, pria-pria perkasa dengan zirah perak yang berat dan senjata legendaris yang telah memenangkan ratusan peperangan. Namun, di hadapan Long Feng, keberanian mereka tampak seperti lilin kecil di tengah badai. Jenderal Zhao, sang pemimpin pasukan elit, menghunus pedang raksasanya. Sembari meneriakkan perintah untuk menyerang. Namun suaranya terdengar hampa di telinga mereka yang menyaksikan. Tanpa sepatah kata pun, Long Feng menarik pedang hitam bermotif emas yang tersampir di punggungnya. Gerakannya begitu halus, hampir seperti sebuah tarian puitis di tengah medan laga. Saat bilah pedang itu terhumus sepenuhnya, sebuah tekanan luar biasa menghantam atmosfer istana. Udara di sekitar Long Feng mulai bergetar, memancarkan aura keemasan yang membentuk bayangan naga raksasa di belakang punggungnya. Ini bukan sekadar ilmu bela diri biasa. Ini adalah kekuatan kultivasi terlarang yang telah mencapai puncaknya. Jenderal pertama menyerang dengan kecepatan kilat. Namun Long Feng hanya menggeser kakinya 1 inci. Dengan 1 putaran pergelangan tangan, pedang hitam emasnya membelah udara, menciptakan gelombang kejut yang mementalkan sang jenderal hingga menabrak pilar naga raksasa di gerbang istana. Jenderal kedua dan ketiga mencoba menyerang secara bersamaan dari sisi yang berbeda. Namun Long Feng menghilang dalam sekejap, meninggalkan jejak cahaya emas yang menyilaukan. Sebelum mereka sempat bereaksi, ujung pedang dingin Long Feng sudah berada tepat di depan tenggorokan mereka. Memaksa para jenderal yang tak terkalahkan itu jatuh berlutut hanya dalam hitungan detik. Seluruh pejabat istana membeku dalam ketakutan. Mereka melihat bagaimana jenderal-jenderal terkuat itu lumpuh tanpa sempat memberikan perlawanan berarti. Tidak ada darah yang tumpah secara sia-sia. Namun kehormatan dan kekuatan mereka telah dihancurkan sepenuhnya oleh 1 orang. Long Feng berdiri di tengah reruntuhan pertahanan istana. Rambut putihnya berkibar di tiup angin, memancarkan keagungan yang jauh melampaui siapapun yang ada di sana. Langkah kaki Long Feng yang tenang namun berwibawa kini mulai menaiki tangga marmer menuju singgasana emas. Setiap langkahnya meninggalkan retakan kecil di lantai batu, seolah bumi sendiri tunduk pada kehadirannya. Kaisar baru yang duduk di atas sana tampak pucat pasi. Mahkota emasnya miring, dan tangannya gemetar hebat saat melihat adiknya yang dulu ia buang ke jurang kematian, kini kembali sebagai penguasa takdir. Tepat saat Long Feng sampai di depan undakan terakhir, ia berhenti dan menatap lurus ke mata kakaknya. Ia tidak mengangkat pedangnya, melainkan hanya memberikan sebuah senyuman tipis yang lebih mengerikan daripada ancaman kematian manapun. Di tangan kirinya, ia mengeluarkan sebuah lencana giok kuno yang telah lama hilang, simbol kekuasaan tertinggi yang hanya bisa dimiliki oleh penguasa naga yang sejati. Seluruh istana tersentak saat menyadari bahwa apa yang mereka saksikan hari ini bukanlah sekadar balas dendam, melainkan penggenapan ramalan kuno yang akan mengubah sejarah kekaisaran selamanya. Namun, saat Long Feng hendak membuka mulutnya untuk menjatuhkan vonis, sebuah suara wanita dari balik tirai emas istana menghentikan segalanya. Henti! Membuat
membocorkan rahasia yang selama ini terkubur lebih dalam daripada pengkhianatan manapun. Rambut putih yang berkibar di tiup angin istana itu bukanlah tanda penuaan, melainkan monumen dari rasa sakit yang membeku dalam satu malam yang terkutuk. Di hadapan ribuan prajurit dan Kaisar Longwei yang kini gemetar di singgasananya, Long Feng menatap dengan mata sedalam sumur tak berdasar. Ingatannya terseret kembali ke 10 tahun yang lalu, di paviliun teratai yang saat itu diselimuti kabut tipis, tempat di mana persaudaraan mereka hancur berkeping-keping. Kala itu, Long Feng adalah pangeran jenius dengan jubah sutra biru langit dan rambut hitam legam yang diikat rapi dengan mahkota perak. Ia adalah kebanggaan kekaisaran, sosok yang digadang-gadang akan mewarisi tahta naga karena bakat kultivasinya yang tak tertandingi. Namun, di balik bayang-bayang pilar istana yang megah, sepasang mata penuh kebencian mengintai. Long Wei, sang kakak yang selalu merasa terabaikan, berdiri dengan segelas arak yang telah dicampur dengan racun pemutus nadi. Malam itu, di bawah rembulan yang pucat, Long Wei mendekat dengan senyum palsu yang begitu halus. Ia mengajak adiknya berlatih tanding untuk terakhir kalinya sebelum penobatan. Tanpa rasa curiga, Long Feng menerima tantangan itu. Namun, saat pedang mereka beradu, Long Wei melakukan sesuatu yang melampaui batas kemanusiaan. Ia menggunakan teknik terlarang yang menghancurkan titik meridian di kedua kaki Long Feng. Suara retakan tulang yang halus namun mematikan bergema di keheningan malam, diikuti oleh jeritan tertahan yang tenggelam dalam gemericik air kolam. Long Wei berdiri tegak di atas tubuh adiknya yang bersimbah peluh dan air mata, menatap rendah pada sosok yang kini lumpuh dan tak berdaya. Dengan nada dingin yang menusuk tulang, ia berbisik bahwa seorang kaisar tidak boleh memiliki cacat fisik. Dan dengan melumpuhkan kaki Long Feng, ia telah menghapus nama adiknya dari daftar pewaris tahta selamanya. Malam itu, Long Feng tidak hanya kehilangan kemampuannya untuk berjalan, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada darah dagingnya sendiri. Ia dibuang ke perbatasan yang dingin dan gersang, dibiarkan mati dalam kehinaan, sementara Long Wei merayakan kemenangannya di atas tahta berdarah. Kini, di tengah upacara penobatan yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Long Wei, bayangan masa lalu itu menjelma menjadi nyata. Long Feng yang dulu merangkak di tanah, kini berdiri tegak dengan kekuatan Dewa Naga yang menggetarkan fondasi istana. Jubah hanfu putihnya yang bersulam benang emas berkilau tertimpa cahaya matahari, kontras dengan aura hitam kemerahan yang menyelimuti tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil menuju singgasana seolah-olah mengulang kembali suara patahan tulang 10 tahun lalu. Namun kali ini, langkah itu membawa pembalasan yang tak terelakkan. Long Wei mencengkram lengan kursi naga hingga jemarinya memutih. Wajahnya yang tampan kini pucat pasi seperti mayat. Ia tidak percaya bahwa adik yang ia lumpuhkan dan ia buang seperti sampah kini kembali sebagai dewa perang dengan rambut putih yang melambangkan penderitaan abadi. Long Wei berhenti tepat di depan tangga singgasana. Tangan kanannya perlahan menarik pedang pusaka yang mengeluarkan suara bergelut. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh lapangan istana, menunggu satu kalimat yang akan mengubah sejarah kekaisaran ini selamanya. Langkah kaki Long Feng yang berat bergema di atas lantai marmer putih aula utama, memecah kesunyian yang mencekam di tengah upacara penobatan. Rambut putihnya yang panjang terurai indah, kontras dengan jubah hanfu hitam pekat bersulam benang emas berbentuk sisik naga yang ia kenakan. Wajahnya yang tegas dengan garis rahang tajam dan mata sipit yang dingin menatap lurus ke arah tahta. Tempat di mana pria yang dulu membuangnya kini duduk gemetar. Setiap jengkal penampilannya memancarkan kemegahan seorang bangsawan, sekaligus kengerian seorang dewa perang yang baru saja bangkit dari neraka. Saat jaraknya tinggal 10 langkah dari singgasana emas, atmosfer di dalam aula tiba-tiba berubah.
Suhu udara merosot tajam hingga embusan napas para menteri berubah menjadi kabut tipis. Dari balik lipatan jubah mewah Long Feng, gumpalan asap hitam pekat mulai merayap keluar, meliuk-liuk seperti ular yang haus darah. Aura itu bukan sekedar energi spiritual biasa, melainkan manifestasi kebencian yang telah mengental selama bertahun-tahun. Bayangan naga hitam raksasa tampak samar berputar di belakang punggungnya, mengeluarkan raungan sunyi yang menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Para tetua kerajaan yang duduk di barisan depan serentak berdiri dengan wajah pucat pasi. Tangan mereka gemetar hebat saat merasakan tekanan energi yang begitu menindas. Salah satu tetua agung dengan janggut putih panjang berteriak dengan suara parau, menunjuk ke arah Long Feng dengan telunjuk yang tidak stabil. Ia menuduh bahwa Long Feng telah menjual jiwanya pada kegelapan dan mempraktikkan kultivasi terlarang yang telah lama dimusnahkan dari muka bumi. Di mata mereka, pemuda berambut putih ini bukan lagi pangeran yang hilang, melainkan iblis pemakan jiwa yang datang untuk menelan seluruh kekaisaran ke dalam kegelapan abadi. Namun, Long Feng tidak berhenti. Ia justru menyunggingkan senyum tipis yang penuh penghinaan. Tatapannya terkunci pada Kaisar Long Wei yang kini mencengkeram lengan singgasananya hingga buku jarinya memutih. Bagi Long Feng, tuduhan tentang iblis atau kultivasi terlarang hanyalah omong kosong dari orang-orang yang takut akan kebenaran. Aura hitam itu terus meluap, menyelimuti pilar-pilar naga di aula utama, hingga ukiran kayu tersebut tampak seolah-olah hidup dan tunduk padanya. Ia ingin mereka semua merasakan dinginnya pengasingan dan pahitnya pengkhianatan yang selama ini ia telan sendirian di puncak gunung bersalju. Tepat di depan tangga menuju tahta, Long Feng berhenti. Aura naga hitam di tubuhnya meledak, menciptakan gelombang kejut yang memadamkan ratusan lilin di aula tersebut dalam sekejap. Dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh kilatan energi hitam dan mata merah menyala milik Long Feng, ia mengangkat tangan kanannya yang terbungkus pelindung lengan perak. Suaranya rendah namun menggelegar, menembus relung hati setiap orang yang hadir. Ia bertanya dengan nada yang begitu tenang namun mematikan. Apakah singgasana yang berlumuran darah saudaranya sendiri itu terasa nyaman diduduki? Keheningan yang mengikuti pertanyaan itu jauh lebih menakutkan daripada badai manapun. Meninggalkan seluruh istana dalam ketidakpastian, apakah fajar akan pernah terbit lagi bagi mereka? Langit di atas istana terlarang seolah terbelah saat Long Wei menghunus pedang suci naga emas, pusaka tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh penguasa tunggal daratan tengah. Cahaya keemasan memantul di wajah Long Wei yang pucat, kontras dengan jubah kaisar yang berat oleh sulaman benang emas murni dan mahkota giok yang kini miring akibat luapan energi yang tak terkendali. Di depannya, berdiri seorang pria dengan rambut putih panjang yang berkilau perak di bawah sinar rembulan. Long Feng. Wajahnya yang tegas dengan tulang pipi tinggi dan tatapan mata sedingin es tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Meskipun ujung pedang paling mematikan di kerajaan itu kini mengarah tepat ke tenggorokannya. Angin kencang mengoyak panji-panji kerajaan di puncak paviliun tertinggi, menciptakan suara kepakan kain yang memekakkan telinga di tengah keheningan yang mencekam. Long Feng berteriak dengan suara yang parau oleh amarah dan rasa bersalah. Mengayunkan pedangnya dengan teknik rahasia keluarga kerajaan yang mampu membelah gunung. Namun, Long Feng sama sekali tidak bergerak. Pria berambut putih itu hanya berdiri tegak dalam balutan hanfu putih bersih dengan aksen perak yang berkilauan. Membiarkan serangan dahsyat itu menghantam dadanya dengan telak. Keajaiban yang mengerikan terjadi tepat di depan mata para pengawal dan pejabat yang menyaksikan dari kejauhan. Saat mata pedang suci itu menyentuh tubuh Long Feng, tidak ada darah yang mengalir. Sebaliknya,
terdengar dentingan logam yang sangat nyaring, seolah-olah pedang itu menghantam dinding baja yang tak terlihat. Energi emas dari pedang tersebut justru terserap ke dalam tubuh Long Feng, membuat tanda naga di keningnya bersinar kemerahan. Long Feng perlahan melangkah maju, membiarkan ujung pedang kakaknya melengkung karena tekanan tubuhnya yang tak tergoyahkan. Senyum dingin mulai terukir di bibir tipis Long Feng. Sebuah senyuman yang menyimpan penderitaan belasan tahun di pengasingan yang membeku. Ia menatap langsung ke dalam mata Long Wei, melihat bayangan ketakutan yang mendalam dari seorang pria yang telah mencuri tahtanya. Setiap langkah Long Feng membuat ubin marmer istana retak dan hancur. Memancarkan aura hitam keunguan yang meluap dari teknik kultivasi terlarang yang ia pelajari di lembah kematian. Long Feng gemetar hebat. Tangannya yang memegang gagang pedang mulai berdarah karena tekanan balik yang luar biasa. Ia tidak mengerti bagaimana adiknya yang dulu lemah dan dibuang tanpa belas kasihan kini bisa memiliki kekuatan yang melampaui logika manusia. Long Feng mengangkat satu tangannya, bukan untuk menyerang, melainkan hanya untuk menyentuh bilah pedang suci itu dengan ujung jarinya. Dalam satu petikan kecil, pedang legendaris yang konon tak bisa hancur itu tiba-tiba retak, menyebarkan serpihan logam ke udara seperti kelopak bunga yang gugur di musim gugur. Suasana menjadi begitu sunyi hingga suara napas Long Wei yang terengah-engah terdengar jelas. Long Feng mendekatkan wajahnya ke telinga kakaknya, membisikkan kata-kata yang membuat seluruh tubuh sang kaisar membeku seketika. Rahasia besar tentang malam pembantaian di pavilion selir belasan tahun lalu. Sebuah kebenaran yang selama ini terkubur rapat di bawah fondasi istana, baru saja diucapkan dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Saat Long Wei jatuh terduduk dengan tatapan kosong, Long Feng menoleh ke arah gerbang istana yang mulai terbuka lebar, menyambut sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang baru saja tiba untuk menjemput sisa kejayaan dinasti mereka. Seluruh aula istana seakan membeku. Napas ribuan prajurit tertahan saat ujung pedang perak Long Feng hanya berjarak 1 inci dari leher Kaisar Long Wei. Kilatan cahaya dari lampu gantung kristal memantul di mata Long Feng yang dingin, sedingin es di puncak gunung utara. Kaisar yang baru saja mengenakan mahkota emas itu gemetar, wajahnya pucat pasi, menyadari bahwa tahta yang baru saja ia duduki kini berada di ujung tanduk. Semua orang di ruangan itu mengira ini adalah akhir dari dinasti, saat pangeran yang terbuang kembali untuk menuntut hak lahirnya yang dirampas. Namun, tawa rendah dan getir keluar dari bibir Long Feng. Cing. Ia menarik pedangnya, membiarkan denting logam bergema di lantai marmer yang megah. Dengan gerakan perlahan, ia menyibakkan jubah hanfu hitam bertahtakan benang emas miliknya, menunjukkan sebuah segel merah darah yang berdenyut di atas jantungnya. Cahaya hitam remang-remang tampak merayap di bawah kulitnya, seperti akar pohon tua yang berusaha mencabik tubuhnya dari dalam. Long Feng menatap kakaknya dengan tatapan penuh penghinaan. Ia menyatakan bahwa tahta yang diperebutkan dengan darah dan pengkhianatan itu tidak lebih dari tumpukan kayu lapuk di matanya. Ia tidak menempuh perjalanan ribuan mil melintasi gurun kematian dan berlatih kultivasi terlarang hanya untuk duduk di kursi emas yang membosankan. Ada beban yang jauh lebih berat di pundaknya daripada sekedar urusan negara. Rambut putihnya yang panjang, yang terikat rapi dengan jepit rambut giok naga, berkibar saat ia melangkah menuju pedang langit, pusaka suci yang tertancap di altar utama istana.
Pedang itu bukan sekedar simbol kekuasaan, melainkan wadah energi murni yang telah dijaga selama 10 generasi. Long Feng mengungkapkan kebenaran yang mengerikan, bahwa selama ini ia bukan sekedar pendekar yang mencari ilmu, melainkan seorang sipir bagi monster yang tertidur di dalam dirinya sendiri. Dewa naga hitam yang tersegel di dalam tubuh Long Feng telah mulai terbangun. Setiap hari, monster itu mengikis jiwanya, mencoba keluar untuk menghanguskan dunia. Satu-satunya cara untuk memperkuat segel yang retak itu adalah dengan menyerap energi murni dari pedang langit milik kaisar. Jika ia gagal, maka bukan hanya istana ini yang akan hancur, melainkan seluruh kekaisaran akan berubah menjadi lautan api dalam semalam. Kaisar Longwei tertegun. Tangannya yang memegang tongkat kerajaan mulai berkeringat. Ia menyadari bahwa adik yang dulu ia buang ke perbatasan karena dianggap lemah, kini adalah satu-satunya dinding yang menghalangi kiamat bagi rakyat mereka. Long Feng mendekati pedang pusaka itu. Tangannya yang terbalut kain sutra putih gemetar saat ia merasakan hawa panas yang memancar dari segel di dadanya. Saat ujung jari Long Feng hampir menyentuh gagang pedang langit, suasana di dalam kuil berubah mencekam. Langit di luar istana yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi merah darah. Guntur menggelegar tanpa ada hujan, dan suara tawa yang bukan berasal dari manusia terdengar bergema dari dalam dada Long Feng. Segel merah di kulitnya retak, mengeluarkan asap hitam yang pekat. Long Feng mengerang kesakitan. Matanya yang semula hitam pekat kini berubah menjadi emas menyala. Pupilnya memanjang seperti mata reptil purba. Di saat kritis itu, pedang langit mulai bergetar hebat seolah menolak sentuhan energi terlarang tersebut. Dan sebuah ledakan cahaya menyilaukan melontarkan semua orang di aula tersebut. Menyisakan Long Feng yang berdiri di tengah badai energi yang tak terkendali. Langit di atas ibu kota mendadak berubah menjadi merah pekat. Awan hitam berputar membentuk pusaran raksasa tepat di atas istana megah dinasti Long. Di tengah alun-alun batu giok yang luas, Long Feng berdiri tegak dengan jubah hanfu hitam bersulam benang emas yang berkibar liar tertiup angin kencang. Rambut putihnya yang panjang, yang biasanya terikat rapi dengan mahkota perak berbentuk naga, kini terurai bebas menutupi sebagian wajahnya yang memiliki garis rahang tegas dan tatapan mata yang mampu menggetarkan jiwa. Di tengah keningnya, sebuah segel kuno berbentuk naga mulai memancarkan cahaya biru elektrik yang menyakitkan, menunjukkan retakan-retakan emas yang kian melebar. Kaisar Longwei yang duduk di singgasana tinggi dengan jubah kuning kebesarannya tampak gemetar. Mahkota mutiaranya bergoyang seiring dengan getaran hebat yang mengguncang fondasi istana. Ia menatap adik yang dulu dibuangnya dengan rasa ngeri yang tak terlukiskan. Seluruh pejabat istana bersujud, bukan karena hormat, melainkan karena tekanan energi kultivasi tingkat tinggi yang keluar dari tubuh Long Feng membuat paru-paru mereka terasa terhimpit. Suara raungan naga yang agung namun penuh amarah terdengar bergema dari dalam dada Long Feng. Sebuah frekuensi yang mampu meretakkan pilar-pilar batu giok di sekeliling mereka. Para tetua kultivasi yang berdiri di barisan depan berteriak dengan suara parau bahwa segel naga langit dalam tubuh Long Feng telah mencapai batasnya. Jika segel itu pecah sepenuhnya tanpa kendali, ledakan energi Dewa Naga tersebut tidak hanya akan menghancurkan istana, tetapi akan menyapu bersih seluruh ibu kota beserta jutaan nyawa di dalamnya dalam sekejap mata. Satu-satunya cara untuk menenangkan kemurkaan Dewa Naga yang terbangkitkan adalah dengan melakukan pengorbanan nyawa dari seseorang yang memiliki hubungan darah paling murni dengan sang pembawa segel. Long Feng merasakan panas yang membakar di setiap aliran darahnya. Ingatan tentang malam saat ia diusir di tengah badai salju, tentang rasa lapar dan dingin yang ia lalui di perbatasan, kini menyatu dengan kekuatan penghancur yang menuntut pelampiasan. Namun,
Di tengah kekacauan itu, sepasang mata Long Feng yang tajam menangkap sosok seorang wanita tua dengan pakaian pelayan sederhana yang gemetar di sudut pavilion. Satu-satunya orang yang pernah memberinya sisa makanan saat semua orang membiarkannya kelaparan. Dilema besar menghantam batin sang dewa perang. Haruskah ia membiarkan kekuatan ini meledak dan membalaskan dendamnya pada seluruh dinasti? Ataukah ia harus mengorbankan dirinya sendiri demi segelintir orang yang masih memiliki nurani? Saat naga cahaya raksasa mulai menampakkan wujudnya dari balik punggung Long Feng dan bersiap untuk melahap cakrawala, Long Feng tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke langit. Petir menyambar tepat di ujung jarinya, menciptakan ledakan cahaya yang membutakan mata semua orang yang hadir. Ia menarik napas dalam, memusatkan seluruh energi terlarangnya ke satu titik di jantungnya. Namun, tepat sebelum ia melakukan tindakan yang bisa mengakhiri segalanya, sebuah suara lembut namun penuh wibawa bergema dari arah gerbang terlarang yang sudah ribuan tahun tidak pernah terbuka. Sosok misterius dengan jubah putih bersih muncul di balik kabut, membawa sebuah kotak kayu kuno yang memancarkan aura dingin yang mampu membekukan kobaran api naga milik Long Feng. Siapakah sosok yang berani menghentikan kebangkitan sang dewa naga di saat genting seperti ini? Dan rahasia apa yang tersimpan di dalam kotak kayu yang mampu membuat Long Feng terpaku diam? Di bawah rembulan yang pucat dan dingin, sosok berambut putih itu berdiri tegak, seperti pedang yang tertancap di puncak gunung es. Long Feng, sang dewa perang yang kini ditakuti sebagai pemberontak, menatap megahnya istana yang dulu membuangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Jubah hanfu hitam berbahan sutra berat dengan sulaman naga emas yang ia kenakan berkibar tertiup angin malam, menyembunyikan getaran hebat di tangannya yang tersembunyi di balik lengan baju yang lebar. Setiap detak jantungnya terasa seperti hantaman palu godam, karena di dalam tubuhnya, kekuatan terlarang Dewa Naga sedang mengamuk, menuntut bayaran atas kekuatan besar yang ia pinjam demi melindungi negeri ini dari balik bayang-bayang. Langkah kaki yang berat terdengar mendekat dari arah pavilion utama. Kaisar Longwei, dengan jubah kebesaran yang belum sempat dilepas, berdiri dengan wajah yang memerah karena amarah dan kekecewaan. Kakak kandungnya itu menatap Long Feng dengan kebencian yang mendalam, menuntut jawaban atas kekacauan yang terjadi di upacara penobatan. Long Wei tidak tahu bahwa setiap kata makian yang ia lontarkan adalah belati yang menusuk jiwa Long Feng. Namun sang dewa perang tetap berdiri tak bergeming. Wajahnya yang tampan dengan garis rahang tegas tetap sedingin porselen. Long Feng sengaja membiarkan aura gelap kultivasinya menyelimuti area sekitarnya, membuat para pengawal istana gemetar ketakutan. Ia tahu, jika ia menunjukkan sedikit saja kelembutan atau rasa sakit, Long Wei yang memiliki hati yang tulus akan mencoba menolongnya. Dan jika itu terjadi, kutukan naga yang kini menggerogoti umur Long Feng akan berpindah, menghancurkan sang kaisar, dan meruntuhkan fondasi kedamaian yang baru saja terbangun. Maka, dengan suara yang berat dan penuh nada meremehkan, Long Feng memprovokasi kakaknya, menyatakan bahwa ia kembali hanya untuk merebut tahta yang seharusnya menjadi miliknya sejak dulu. Kebencian di mata Long Wei semakin berkobar, persis seperti yang direncanakan oleh Long Feng. Sang kaisar bersumpah tidak akan pernah memaafkan adiknya dan memerintahkan seluruh pasukan untuk mengepung pavilion. Di saat Long Wei berbalik pergi dengan langkah penuh murka, Long Feng perlahan jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat saat sisik naga transparan mulai muncul di permukaan kulit lehernya. Sebuah pertanda bahwa kutukan itu telah mencapai puncaknya. Darah segar berwarna merah pekat merembes dari sudut bibirnya,
menetes ke atas giok putih yang ia genggam erat di telapak tangannya. Giok itu bukan sekedar perhiasan, melainkan segel pelindung yang ia tempa dengan separuh kultivasi nyawanya untuk melindungi nyawa kakaknya dari serangan gelap yang mengintai di dalam istana. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, saat Long Wei berjuang menahan rasa sakit yang membakar seluruh sarafnya, sebuah bayangan hitam muncul dari balik pilar naga yang megah. Sebuah suara dingin berbisik, mengungkapkan bahwa rencana Long Feng untuk menjadi tameng bagi kakaknya telah diketahui oleh musuh yang jauh lebih berbahaya. Long Feng mendongak dengan mata yang kini bersinar merah darah, menyadari bahwa pengorbanannya mungkin akan berakhir sia-sia sebelum fajar menyingsing. Tahta emas itu kini telah ternoda oleh air mata, bukan lagi oleh darah. Di bawah langit kekaisaran yang mendung, Kaisar Long Wei mematung di atas singgasananya yang megah. Namun hatinya terasa lebih hampa daripada liang lahat. Di hadapannya berdiri sosok yang telah mengguncang seluruh daratan tengah dengan kekuatannya yang tak masuk akal. Long Feng, sang dewa perang berambut putih, berdiri tegak dengan jubah hanfu sutra putih yang menyapu lantai marmer dingin. Rambut peraknya yang panjang terurai indah, dihiasi jepit rambut giok kuno yang memancarkan aura magis dari kultivasi naga. Matanya yang tajam, namun penuh kesedihan menatap lurus ke arah kakaknya. Pria yang dahulu membuangnya ke jurang kematian hanya karena sebuah ramalan usang. Long Feng tidak menginginkan mahkota yang kini berkilau di kepala kakaknya. Baginya, kekuasaan manusia hanyalah debu di bawah kakinya yang telah melintasi batas antara hidup dan mati. Dengan langkah yang anggun namun pasti, ia membalikkan badan, memunggungi kemegahan istana yang selama ini ia perjuangkan dalam bayang-bayang. Suaranya terdengar seperti denting lonceng di kuil kuno, berat dan bergema di seluruh aula istana yang sunyi. Ia menyatakan bahwa tugasnya di dunia fana telah usai dan dendam yang ia bawa selama belasan tahun telah luruh bersama angin malam. Ia memilih untuk pergi ke hutan kabut abadi, tempat di mana naga kuno bersemayam, untuk menjadi penjaga rahasia langit yang abadi dalam kesunyian. Prat, Kaisar Long Wei bersimpuh di atas lantai dingin. Jubah kebesarannya yang berat terasa seperti beban yang mencekik lehernya. Ia memohon agar adiknya tetap tinggal, menawarkan separuh kekaisaran, bahkan seluruh hidupnya sebagai penebus dosa masa lalu. Feng-er, jangan pergi. Namun, Long Feng tidak menoleh sedikit pun. Keanggunan wajahnya yang khas bangsawan tinggi, dengan garis rahang yang tegas dan kulit seputih porselen, kini terlihat semakin tidak nyata. Seolah ia bukan lagi manusia berdarah panas. Long Feng telah memilih keabadian yang dingin daripada kehangatan kasih sayang yang terlambat datang. Sambil melangkah pergi menuju pintu gerbang istana yang menjulang tinggi, tubuh Long Feng perlahan mulai memudar, menyatu dengan kabut putih misterius yang tiba-tiba menyelimuti seluruh kompleks kerajaan. Kaisar Long Wei berlari turun dari singgasananya dengan sisa tenaga yang ada, berteriak memanggil nama adiknya hingga suaranya serak. Namun, saat ia mencapai pintu gerbang, hanya kehampaan yang ia peluk. Long Feng telah hilang di telam kabut, meninggalkan sang kaisar sendirian di tengah kemegahan yang kini terasa seperti penjara. Di lantai tempat Long Feng berdiri terakhir kali, tertinggal sebuah sisik naga berwarna emas gelap yang masih memancarkan panas. Sisik itu bergetar hebat di tangan sang kaisar, seolah memberikan peringatan terakhir. Tiba-tiba, dari kejauhan hutan kabut terdengar raungan naga yang membelah langit, diikuti dengan cahaya perak yang melesat ke angkasa. Penduduk kekaisaran bersujud ketakutan, menyadari bahwa pelindung mereka telah pergi. Namun sebuah ancaman baru dari dimensi kultivasi terlarang baru saja terbangun karena kepergian sang dewa perang. Di saat yang sama, segel di pintu kuil terlarang yang selama ini dijaga Long Feng retak secara perlahan.
melepaskan sesuatu yang seharusnya tidak pernah bangkit ke dunia manusia.